Selamat siang Bapak-Bapak yang saya hormati. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Fauzi Sekolah SMH. Di sini saya sebagai mediator yang terpercaya dan dipilih oleh Bapak-Bapak oleh kedua pihak di sini. Selanjutnya kepada Bapak dan Bapak ini saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Baik, perkenalkan nama saya Drama Kadi SMH sebagai penggugat dalam kasus ini. Dan perkenalkan nama saya Bagas Dana sebagai termohon dalam kasus ini. Baik, jika begitu, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yakni berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1/tahun 2012 tentang prosedur mediasi. Dalam pasal 4 disebutkan, sengketa perdata diajukan sejak pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator yang menjadi suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Saya akan menjelaskan tata krama mediasi. Yang pertama, dalam hal ini saya selaku mediator bersifat netral dan hanya memberikan waktu kepada kedua belah pihak untuk merundingkan duduk permasalahannya. Yang kedua, saya akan mencari kesalahpahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya akan menentukan dan menjadwalkan agenda pembicaraan dan perundingan dalam hal kesalahpahaman yang terjadi dalam perkara ini. 4. Apabila negosiasi diakhiri mendapatkan kata sepakat dari kedua belah pihak, maka nantinya akan dibuatkan akta perdamaian dan menyatakan bahwa perkara ini selesai di akhir mediasi. Baik, bagaimana dengan pihak tergugat dan penggugat, apakah setuju? Ya, saya setuju. Baik, kita mulai saja mediasi pada hari ini. Pertama-tama saya ingin mendengar duduk perkara dari penggugat terlebih dahulu. Bagaimana untuk penggugat? Baik, terima kasih mediator. Jadi perkara ini berawal dari saya, saudara Bagas Dana, yang membuat suatu perusahaan yang memberi nama PT Cahaya Sejahtera, yang dimana saya menanamkan modal senilai 857 juta rupiah untuk membuka perusahaan ini. Perusahaan ini kami dirikan tahun 2013 dan dituangkan di dalam akta nomor 18 tahun tanggal 28 Februari 2014. Kerjasama tersebut kami bongkar di dalam perjanjian ini yang dinyatakan bahwa nantinya keuntungan setiap tahunnya di perusahaan ini yakni sebesar 5% akan diberikan kepada saya. Namun baru terakhir ini dari tahun 2017 hingga saat ini 2019 saya tidak menerima keuntungan apapun dari perusahaan tersebut. Sedangkan sudah jelas dalam perjanjian menerima keuntungan apapun tersebut yang telah kami buat bersama bahwasannya saya akan mendapatkan keuntungan dengan persentase yang telah ditentukan oleh perjanjian tersebut yakni 5% setiap tahunnya, sehingga keuntungan yang seharusnya saya peroleh selama 2 tahun terakhir kan hanya mencapai 1,5 miliar rupiah, tapi sampai saat ini saya belum menerima sebesar pun uang dari pihak tergugat. Baik, terima kasih atas duduk perkara yang telah dijelaskan dari pihak penggugat. Dan bagaimana dari pihak tergugat? Ya, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan meluruskan oleh pihak penggugat. Dalam kejadian tersebut memang benar saya bekerja sama dengan saudara Alif untuk melakukan kerjasama untuk pembangunan perusahaan yang disebut PT Cahaya Sejahtera. Namun belum saudara ketahui, kita memiliki 500 pekerja yang harus kita perhatikan. Mungkin saudara Alif lupa bahwasannya perjanjian tersebut dapat berubah kapan saja melihat situasi dan kondisi. Nah, bagaimana bisa terjadi tanpa adanya sepengetahuan saya? Ya, seharusnya saudara Bagas diberitahukan terlebih dahulu. Kalau begitu Anda membuat kebijakan sendiri tanpa adanya koordinasi kepada saya dahulu. Saudara seharusnya tahu pengembangan perusahaan kita lihat dari pasal 4. Di sini dijelaskan bila terjadi kerugian maka akan menjadi tanggung jawab dari kedua belah pihak. Jadi di sini sudah jelas kalau ada kerugian dalam perusahaan kita akan menanggungnya secara bersama-sama, bukan satu pihak. Tidak bisa, ini kan sudah 2 tahun dan hal ini
kan baru disampaikan kepada saya saat sekarang. Itu kan dibawa karena adanya mediasi. Tidak bisa seperti itu seharusnya. Baik, terima kasih kepada saudara Bagas dan saudara Ali. Di sini saya akan menjelaskan yang telah disampaikan oleh kedua belah pihak tergugat dan penggugat. Ya. Di sini saya melihat bahwa pihak penggugat dan pihak tergugat terjadi kesalahpahaman, di mana saudara Ali merasa hanya haknya tidak terbayar selama 2 tahun hari ini. Dan sedangkan pihak tergugat merasa pihak penggugat tidak tahu bahwa perusahaannya mengalami naik turun dan itu berpengaruh terhadap perusahaannya. Pendapatannya yang didapat oleh perusahaan, misalnya pendapatan tersebut harus bisa menutupi sengketa penghasilan para pekerja yang dipekerjakan oleh perusahaannya sebanyak 500 orang. Bagaimana? Ya, saya setuju. Menurut saya sih seharusnya hal tersebut diberitahukan terlebih dahulu ya pada saya, sehingga kita tidak terjadi hal seperti ini, dan saya rasa lebih baik kita membuat ulang kembali perjanjian kerjasama tersebut. Ya, bagaimana dengan pihak tergugat? Kalau pihak penggugat bilang seperti itu ya saya setuju saja. Ya. Baik, kira-kira untuk membuat perjanjian kerjasama ulang kembali itu kira-kira kapan untuk pihak penggugat? Saya sih punya waktu pada hari Kamis ya, 19 Desember 2019. Apakah saudara bisa? Baik, akan saya usahakan. Baik, apabila kedua belah pihak setuju akan diadakan pengajuan ulang untuk membuat ulang perjanjian kerjasama, berarti dalam hal ini juga akan disertakan penandatangan akta perdamaian dan menyatakan bahwa mediasi berakhir damai. Bagaimana saudara Bagas dan saudara? Ya, saya setuju. Saya juga setuju. Baik, kira-kira untuk pembuatan ulang perjanjian kerjasama tersebut akan dilaksanakan di mana ya? Kalau boleh saya usul tempatnya di Mall Grand Indonesia pukul 10 pagi. Ya, tidak masalah. Berarti saya di sini akan membacakan ulang bahwa mediasi berakhir damai dengan agenda bahwa hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 akan dibuat pembuatan ulang perjanjian kerjasama serta penandatanganan akta perdamaian yang menyatakan bahwa mediasi berakhir